Jawab ya, Meme. Apakah ketika Yesus mati itu adalah wujud dari Bapa yang mati? Itu pertanyaan belum dijawab ya dari tadi. Dan kedua gini loh, kalau kamu menghubungkan Tuhan yang disembah, apa yang dituhankan oleh nabi-nabi terdahulu ya, misalnya Musa ya. Nah, coba kamu cari ya data di Bible atau di Perjanjian Lama itu bahwa Tuhan akan inkarnasi menjadi manusia Yesus. Kalau ada itu ya barulah kita percaya bahwa Tuhan atau Yahweh atau Hasem atau YHWH apa ya, ya Allah ya Rabbi, itu ya namanya Tuhannya Musa yang inkarnasi menjadi manusia Yesus. Kalau ada datanya ya bolehlah kamu sampaikan, bolehlah kamu mengklaim bahwa yang disembah Musa itu pula yang kau tuhankan ya teman-teman Kristen kalau ada itu. Tetapi selama saya membaca tuh kayaknya nggak ada ya. Silakan Meme. Aku yang lain ya. Silakan. Jadi maksudmu itu setiap konsep Tuhan itu harus dinubuatkan gitu? Enggak, itu dulu tadi jawab pertanyaan Gurunda. Iya, pertanyaan kamu itu Rama, jangan kau potong dulu. Pertanyaan kamu itu kamu menuntut bahwasan setiap konsep Tuhan itu harus dinubuatkan. Itu salah besar. Tuhan mengatakan bahwasan rancanganku bukan rancanganmu. Artinya seluruh rahasia yang ada di dalam diri Tuhan itu semuanya tidak akan mungkin disampaikan. Maka Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwasan masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kamu, tetapi untuk saat ini kamu belum dapat untuk menanggungnya. Artinya seluruh rahasia Tuhan itu tidak akan mungkin disampaikan. Kan kamu mengimani. Yang kamu tuntut di sini adalah jangan potong. Kalau dialog sportif. Berarti yang kamu tuntut di sini adalah konsep Tuhan itu harus dinubuatkan. Ini konyol ini enggak? Mana mungkin konsep Tuhan itu harus dinubuatkan? Saya tanya kepada kamu, konsep perancangan alam semesta di dalam Al-Quran itu, Al-Quran kamu itu apa? Silakan dilanjut Ustadz Alif mungkin. Ustadz Alif. Itu suaranya Meme menghilang. Dia lagi ngomong itu. Oh, turun dia. Mental kayaknya, mental. Kan? Ya masalahnya gini loh. Dia selalu mengklaim bahwa Tuhan itu inkarnasi. Tapi data di Bible tidak ada. Tidak ada yang pernah kami baca bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu inkarnasi menjadi manusia Yesus. Nggak ada. Mental, bukan kabur, mental. Ntar juga naik. Mental. Nggak kabur, mental. Nggak ada datanya itu di Perjanjian Lama, di Perjanjian dimanapun nggak ada datanya ya. Misalnya kamu mengimani sesuatu ya, teman-teman Kristen ya yang menyimak ya, kamu mengimani sesuatu berdasarkan doktrin bapak-bapak gereja, ya. Konsep inkarnasi, konsep Yesus itu ada ilahinya, 100% manusia, 100% ilahi, itu nggak ada di Bible. Itu adalah hasil konsili bapak-bapak gereja gitu loh. Makanya kalau kita minta sampai kiamat pun kalau nggak ada nemukan, ya kita uji aja. Dari mana keyakinanmu? Gimana kamu cara menjawabnya gitu loh. Sesuatu yang tidak ada data atau dalil di Biblemu itu kau mengada-ngadakan. Kerja kamu apa? Kamu berupaya menuhankan manusia gitu loh. Mana dia? Kesempatan ya, Gurunda rehat, ada tamu, kabur dia. Si Meme memang begitu ya, dari semenjak zaman Zoom begini orangnya nih, ngeyel. Kembali nyimak habis waktu asar. Kok nggak ada dia, Ustaz? Turun. Waduh, Meme bos turun. Sempatan kabur. Gurunda kan lagi ada tamu, Ustaz. Dia izin ada tamu 10 menit. Si Kucluk kabur. Iya, tapi parah ya dia ya, Bun ya. Parah banget. Emang parah dia ketika di Zoom juga gini orangnya. Ngeyel nggak jelas.
Enggak, tadi lucu sih sebenarnya, saya bukan mau mengganggu diskusi karena kan tadi Gurunda juga kan nggak buka hadisnya, dia bilang nggak mau tapi saya dengar, makanya saya naik itu ketika dia bawa hadis yang ketiga itu Allah, ya Allah itu orang Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar gitu kan sedang berdua, ya Allah lah yang menemaninya, makanya di dalam keterangan kan la tahzan innallaha ma'ana, engkau jangan takut karena Allah bersama kita gitu. Kenapa jadi konsep ada 3 Tuhan kan? Aduh, senang sekali melintir yang nggak substansi kayak gitu, beda konteks, beda pembahasan. Nah itu maksud saya. Ya kalau diskusi mau dilanjut lah, saya juga nggak pernah berani motong-motong. Nah ini ada Memang Pak Dragon. dia, Pak Dragon monitor nggak nih? Tadi dia nggak Pak jelas, Dragon nggak menarik jelas juga. dia. Ya, lanjut Pak Dragon, silakan. Pak Naga, Pak Dragon itu kan naga. Silakan Pak Dragon. Pak Dragon ini dari Sabah ini. Dari Sabang sampai Merauke. Sabah. Jangan-jangan dia nanti yang berperang di surganya ya, perang naga. Enggak ya Bang ya? Enggak, ada hal yang menarik tadi ketika kalau Pak Dragon ini kan bilang dia ya termasuk dari yang tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Nah itu menarik. Cuma tadi pengen lanjut diskusinya, cuman beliau lagi ada tamu tadi. Bos ya Ustadz Alif ya, suaranya beda sih. Lanjut Gimana? aja Bang Dragon, silakan. Buka mic-nya. Kalau Bang Dragon ini Kristen atau Islam ini? Kristen. Oh Kristen. Iya. Bang Dragon. Silakan. Mana Bang Dragon? Lagi Pancing aja dulu, Bang dipancing. Dragon. Dipancing aja dulu Bunda. Ya, Aku iya. boleh menyampaikan sesuatu nggak? Nih. Iya, pancing boleh, aja. silakan. Pancing. Silakan. Layar saya bisa diperbesarin sebentar, nggak izin nih, Gurunda nih. Izin Bunda. Bunda host. Hostnya jauh ini kayaknya. Bunda host. Jauh dari perangkat ini. Lagi sholat mungkin ya, sholat asar. Oke, nanti aja deh. Ya itu Ustaz, dari mana mereka itu ambil konsep Tuhan inkarnasi? Aku baca di di Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru nggak ada tuh sebut inkarnasi. Itu mirip ajaran agama ini ya, agama Buddha ya, agama Hindu. Mirip Krishna. Inkarnasi itu kan inkarne kan dari Yunani kan, konsep Yunani itu kan banyak yang Tuhan-Tuhan dewa-dewa yang seperti inkarne, itu. Iya. Konsepnya pagan ya Bun. Jadi pagan, Tuhan itu harus ada wujudnya, harus bisa dipegang, bisa dilihat, dibikin miniaturnya. Ini Pak Dragon udah punya miniatur yang model terbaru belum ya? Bahkan di India sana kan sapi. Ya, itu diyakini bahwa itu inkarnasi dewa apalah itu ya, yang menjadi sapi. Hanya kalau kemarin kita ada kurban itu, waduh, katanya dewanya yang di ini. Mereka itu lucu-lucu ya. Jadi sesuatu yang mereka imani itu nggak ada di Bible loh. Semua ya, hampir semua. Misalnya Yesus itu ada keilahiannya, itu kan konsili Nikea. Konsili Konstantinopel, baru dimasukkanlah si Roh Kudus, jadilah konsep Trinitas. Kalau Efesus itu bundanya Yesus yang dijadikan ini ya bunda Tuhan ya. Theotokos itu ya. Bagian dari Tuhan, karena dia bunda Tuhan, mamanya Tuhan. Tapi setelah konsili Konstantinopel tuh baru dimasukkan ini ya Ustadz ya. Yonatan Nandar, dimasukkan Roh Kudus ya, menjadi bagian ketiga dari Trinitas. Kalau nggak salah ya Bang ya. Nah itu. Karena gini, di dalam Torah sendiri nggak ada Roh Kudus Tuhan, itu nggak pernah. Di dalam Sema itu sangat jelas loh. Semanya Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, assalamualaikum. Salam. Aduh, ini Selamat aliran sore. Ini aliran loncat-loncat ini.
aliran loncat-loncat. Alif, Gelapkanlah. Malas ini. Alif, Gelapkanlah. Alif, saya ingin teruskan deh pembicaraan dialog kamu dengan JP Sambiring bahwa Al-Quran itu bukan wahyu. Di mana saya bilang Al-Quran bukan wahyu? Masuk-masuk kok itu. Cuma Karena kau ya. begini, analoginya begini dari perdebatan kalian. Kalau ayat yang diturunkan kepada Nabi Isa berbahasa Ibrani, lalu diteruskan itu kepada Nabi Siap-siap Muhammad, ketampol ini. kok bisa berbahasa Arab gitu loh. Ini kan, ini bentuknya wahyu atau apa yang diwahyukan kepada Muhammad? Pak, terangkan sebelum lanjut. Aku kasih tahu. Pak, terangkan sebelum lanjut gini. Sebelum kamu berkomentar, baca dulu 1 Korintus 4:10. Lanjut, Ustadz. Bagaimana Lanjut, bisa terangkan. bagaimana bisa wahyu berbahasa Ibrani kepada Isa, tapi ketika kepada Muhammad ditulis di dalam Al-Quran berbahasa Arab? Aja deh. Ini artinya ada translate-nya. Ini terangkan. Sekarang Yesus itu berbahasa apa menurut Anda? Ya kamu yang sering membahas bahasanya. Loh, gua nanya, jangan lari ke yang lain. Gua tanya Yesus ngomong bahasa apa? Kan kamu sering membahas bahasanya Gak Yesus. usah kemana-mana, dijawab aja. Yesus bahasa apa? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Batak kah? Bahasa Sunda kah? Bahasa Jawa? Kalau bahasa religinya bahasa Ibrani, bahasa seharinya Aram. Lah terus kenapa Biblosmu itu berbahasa Yunani? Kenapa di dalam Matius, kenapa di dalam Markus, kenapa di dalam Lukas, kenapa di dalam Yohanes Yesus berbahasa Yunani? Padahal Yesus tidak mampu, tidak becus berbahasa Yunani. Oke, begini. Disinilah perbedaan yang disebut kitab kami dan wahyu kalian. Loh, Kalau kami sudah jelas, kalian kan sudah sering mendengarkan di dalam dialog-dialog bahwa Alkitab kami itu konsep wahyunya bukan seperti kalian. Alkitab kami itu adalah sebuah tulisan yang bagaimana kisah tentang Yesus itu ditulis oleh para murid-muridnya dengan lihat nih ya, bahasa nasional yang zaman itu disebut dengan Helenisme. Yaitu bahasa yang modern adalah bahasa Yunani. Untuk apa? Untuk menemukan gaya bahasa modern dalam memahami kisah-kisah itu secara lebih profesional. Itu itu pertama. Yang kedua, dan mereka ini kan murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam pengembangan kekristenan itu kan bukan lagi fokus di Yerusalem. Kalaupun pusatnya di Yerusalem, mereka itu udah banyak fokus di daerah-daerah Asia Kecil, termasuk di Turki, perbatasannya ke Yunani, ke Eropa. No, every day. Itu. Makan mah. I talking I makan ini macam. But I talking. Oh yes. Di mute dulu Pak Yes, Dragon. I can. Begitu. Nah sekarang saya tanya berarti Alkitab kamu. sebentar. Kenapa di dalam Matius 27 ayat ke-46 di situ berbahasa Ibrani Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani. Mau Anda lihat di dalam terjemahan maupun Anda lihat di dalam Greek Koine itu tulisannya sama, Eli Eli lama sabachthani. Kenapa tulisan-tulisan yang lain di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ucapan Yesus dalam bahasa Yunani? Sementara Yesus tidak mampu dan tidak bisa bahasa Yunani. Berarti di sini ada sebuah berarti apa yang saya jelaskan? Iya, makanya saya tanya. Berarti di sini ada sebuah interpretasi, ada sebuah penerjemahan dari bahasa Yesus ke dalam bahasa paganisme, yaitu bahasa Yunani. Salah. Loh, kenapa Berarti salah? Salahnya di mana?
Di Kamu dalam tidak sebab Anda baca di dalam Matius 27 ayat ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Berarti tadi kamu nggak mendengar apa yang saya jabarkan, bahwa di dalam zamannya Yesus, kalau dia saat masih ada di dunia, saat hidup waktu itu, dia bahasa religinya itu Ibrani, bahasa sehari-harinya Aram, dan bahasa nasional adalah bahasa Yunani. Bahasa yang Sekarang sangat terkenal. Sebutkan. Dengar, biar kamu paham. Biar Anda juga paham. Coba Anda baca Matius 27. Coba Anda baca Matius 27 ayat ke-46. Udah, kan kamu udah bacakan Eli Eli. Iya, di sini loh bahasa Ibrani, Eli Eli lama sabaktani. Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Nah, kenapa yang berbahasa Ibrani dan bahasa Aramaik itu hanya di dalam Matius 27:46? Anda lihat di dalam Greek Koine maupun di dalam bahasa yang manapun, terutama bahasa Greek Koine yang dipercaya oleh umat Kristen sebagai bahasa asli dalam Perjanjian Baru. Itu tulisannya Eli Eli lama sabaktani. Kenapa lalu kemudian tulisan-tulisan ayat-ayat yang lain itu diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, sementara Yesus tidak mampu dan tidak bisa bahasa Yunani? Sebutkan satu ayat saja kalau Yesus mampu berbahasa Yunani. Coba Anda sebutkan, cari dulu. Logikanya gini dulu, saya meluruskan logika kamu dulu, biar kamu paham penulisan Alkitab kami. Jadi kamu nggak memahaminya dengan berdasarkan pemikiran kamu. Matius 27 ayat ke-4-6, baca baik-baik. Ya, di sini dikatakan begini, kira-kira jam 3 sore berserulah Yesus. Yang ngomong kira-kira jam 3 sore berserulah Yesus dengan suara yang nyaring ini kan si pengarang Matius kan. Kemudian Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani. Pertanyaan saya, kenapa yang ditulis berbahasa Ibrani itu hanya Matius 27 ayat 46, sementara ucapan Yesus yang lain banyak di ayat-ayat yang lain? Paham nggak maksud saya sampai di sini? Paham. Anda paham atau tidak? Paham. Anda paham atau tidak? Gini loh, paham. Matius 27:46, ketika si Matius, pengarang Injil Matius, mengisahkan perkataan Yesus, itu berbahasa Ibrani, Eli Eli lama sabaktani. Oke. Kenapa yang sebentar dulu. Kenapa yang berbahasa Yesus asli ini berbahasa Ibrani hanya di dalam Matius 27 ayat ke-46? Kalau Anda lihat di dalam Greek Koine, Eli Eli lama sabaktani, ucapan Yesus tetap di dalam bahasanya Yesus. Lantas kenapa di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes di ayat-ayat yang lain dimanipulasi berbahasa Yunani, sementara Yesus tidak bisa bahasa Yunani? Sekarang tunjukkan ayatnya. Sebentar, jangan dipotong dulu. Sekarang tunjukkan ayatnya Yesus berbahasa Yunani. Kalau Yesus berbahasa Ibrani, saya bisa dan mampu menunjukkan kalau Yesus berbahasa Ibrani. Sekarang tunjukkan Yesus berbahasa Yunani. Dasarnya di mana? Kalau Anda mengatakan bahasa nasional, bahasa preketek dan prokotok, itu asumsi, hoax. Sekarang tunjukkan ayatnya, di mana Yesus berbahasa Yunani. Nah, sekarang gini. Kalau kamu tunjukkan ayatnya. Kalau yang satu dulu dong, yang pertama dulu saya mau kasih tahu dulu. Yang pertama kan kamu tanya, kenapa di dalam Lukas 27 itu berbahasa Ibrani, kan begitu. Ya. Jadi Lukas itu menulis itu ada kalimat-kalimat yang harus dia jaga sebagai bahasa yang sangat kalau mungkin sekarang itu sangat dihormati. Kalimat itu di dalam ungkapan Yesus yang memang ini adalah nubuatan yang menjadi sebuah bahasa religi yang sangat dikagumi di dalam ungkapan Yesus. Makanya itu dibuat, sebab makna Eli Eli ini punya makna khusus dari semua perkataan Yesus, khusus di akhir-akhir kematiannya. Itu punya nilai tertinggi. Nah, sampai di sini kamu paham ya? Terserah kamu bisa terima atau tidak. Jadi itu dibuat oleh Lukas, sementara Lukas ini kan dominan dia ke Yunani. Tapi untuk bahasa ini, itu bahasa yang sangat seremonial agama sekali. Baik itu di dalam dari kitab Mazmur yang dikutip dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua,
Tadi kan saya sudah bilang, yang menulis Alkitab kami ini bukan ditulis pada zaman Yesus ada. Itu setelah beberapa tahun berikutnya murid-murid Yesus sudah berdiaspora ke daerah lain, dan mereka dalam memberitakan Injil itu sudah dengan gaya bahasa nasional. Karena mereka udah ke Samaria, ke Yudea, ke Turki, ke Yunani, ke Roma, ke Eropa. Itu mereka memakai bahasa Yunani sebagai bahasa persatuan dunia untuk bisa disampaikan kepada orang-orang tertentu. Sehingga semua orang paham apa inti daripada ajaran Yesus itu. Itu makanya penulisan Alkitab kami bahasa Yunani. Karena berita Injil ini memang Evangelion ini harus dibawa ke seluruh dunia. Itu maksud dan tujuannya. Kalau mereka pakai bahasa Ibrani, nggak akan pernah bisa sampai ajaran Yesus ke seluruh dunia. Orang Ibrani itu hanya di internal Israel. Tapi kalau Yunani, wow, itu bahasa dunia, sama seperti bahasa Inggris sekarang. Kalau kita mau kemana-mana pakai bahasa Inggris, gitu loh. Nah, yang saya mau katakan, apa yang disebutkan oleh Ali dengan Jackie Sembiring, mengapa wahyu kepada Isa itu berbahasa Ibrani di dalam saat dia di masa Isa itu di Israel berbahasa Ibrani, lalu wahyu yang sama yang diberikan kepada Isa itu berbahasa Ibrani, kok malah berbahasa Arab? Wahyu lagi, kecuali kalau catatan, kalau keterangan ayat-ayat tulisan-tulisan. Ini wahyu loh, wahyu itu tahu nggak wahyu? Itu bukan berdasarkan sebuah penemuan manusia. Kalian kan menyebutkan wahyu itu kan sesuatu yang datang dari Allah. Enggak, kamu juga tadi panjang. Jadi mengapa, jawab ini Alif dan jawab ini Jonathan, mengapa wahyu kepada Isa berbahasa Ibrani, tetapi datang kepada Muhammad, wahyu Isa ini kepada Muhammad malah berbahasa Arab? Ini wahyu atau catatan ini? Silakan jawab. Sebetulnya logika Anda itu membuktikan bahwa Alkitab itu memang palsu ya. Karena ternyata Yesus itu tidak pernah bisa bahasa Yunani. Makanya saya tantang orang Kristen di seluruh dunia, tunjukkan ayat Alkitab dari Matius sampai kitab Wahyu kalau Yesus mampu berbahasa Yunani. Tidak ada. Yesus itu berbahasa Ibrani. Namun sekonyong-konyong para pengarang Alkitab ini kemudian mereka merubah ya firman Tuhan yang harusnya berbahasa Ibrani jadi bahasa paganisme Yunani. Saya tunjukkan dasarnya ini ya, saudara-saudara yang terkasih, tafsir Perjanjian Baru. Ini karya orang Katolik ya, jadi kita sumbernya dari mereka nih. Penerbit PT Canisius, anggota Seks sama Penerbit Katolik Indonesia. Kita lihat di halaman pertama awal-awal ya. Dan nih Pak terangkan ya, Alkitab Anda itu palsu Pak. Nih ya, ini yang Injil Matius. Halaman, mana halamannya? Halaman 19 teman-teman ya. Bisa diorder, ini di online banyak kok. Nah, Injil menurut Matius. Ternyata penulis Matius ini tidak jelas. Coba ini ya. Ini yang saya sudah underline. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat ya bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi yang mengarang Injil Matius, nama Matius sendiri itu bukan pengarang loh. Jadi tidak jelas Injil Matius itu siapa yang ngarang. Nah, di halaman 165 saya tunjukkan kepada Anda, Pak terangkan. Jadi logika Anda itu sebetulnya menabok Alkitab Anda sendiri. Nah, nanti masalah Al-Quran Ustadz Wafi ya, Ustadz Alif ya yang bahas ya. Saya tunjukkan sedikit datanya. Nih, Injil menurut Markus halaman 165. Ini data dari kekristenan. Jangan lagi memfitnah saya membawa buku-buku bidat ya. Bukan. Ini buku orang Katolik. Bisa dilihat teman-teman, tafsir Perjanjian Baru. Tadi penerbitnya sudah saya perlihatkan. Perhatikan diksi per diksi, kalimat per kalimat. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui. Yang namanya tidak kita ketahui, saudara, kalau di dalam Islam itu selevel dengan hadis mardud, hadis tertolak yang sanadnya terputus, yang tidak ada mata rantainya.
Nah, jadi tidak jelas nih. Yang nulis gospel sendiri itu tidak jelas. Nama Yohanes, nama Markus, nama Lukas itu adalah karangan bapak-bapak gereja. Ini yang ngomong bukan saya, ini Kristen sendiri ya. Itu tidak kita ketahui. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu yang paling berkesan ditulis dalam bahasa Ibrani, loh, yang paling berkesan yang diakui oleh orang Yahudi maupun oleh Yesus itu tentang hukum yang utama. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Nah, kalau kita lihat Markus 12, nah, sebentar ya. Ini Markus 12 ayat 29, ternyata ini tidak tertulis dalam bahasa Ibrani, tetapi tertulis dalam bahasa Yunani. Saya baca ya ayatnya ya. Di sini tertulis avec rite ho Yesus hoti proteestin aku Israel kurios hoteos hemon kurios estin. Kalau dalam bahasa Ibraninya di sini Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Tapi kenapa? Justru yang paling berkesan itu harusnya ini. Yesus tidak pernah mengatakan aku Yisrael kurios hoteos humon hurios hestin. Tidak. Yesus jelas mengatakan di dalam bahasa Ibrani Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Israel, kepanjangan. Tuhan kita. Kepanjangan. Sebentar. Oke. Tuhan kita. Aduh, ya, sebentar lagi. 10 detik. Ya, di sini tertulis bahasa Yunani, sementara Yesus berbahasa Ibrani. Gitu ya. Sementara Matius 27:46, Eli Eli lama sabaktani ditulis begitu. Kan ngawur ini. Anda saja tidak mampu menunjukkan di mana ayatnya Yesus berbahasa Yunani. Berisik, terangkan. Terangkan. Marah Pak, jangan marah, itu berisik, dilempar-lempar itu. Melempar panci ya? Berisik Kan digebuki sama istrinya kali. Silakan Pak, terangkan, ditanggapi. Pak, terangkan. Pak, terangkan, jangan gelap. Silakan. Pak, terangkan, tolong diterangkan. Aduh, dia kenapa ini? Mungkin dia tadi terangkannya pakai bahasa drum band kayaknya, pakai pasukan khusus. Nggak, kayaknya dia belum bersih-bersih, belum cuci piring, masuk debat. Ini marah istrinya. Nah, nih. Lanjut. Gini, saya kasih tahu sama kamu ya, kitab saya ya. Besarkan dulu saya. Nih, mantap pakai data dia. Ini supaya kamu Ajar, tahu Bang. ya. Ajar Bang, terangkan. Ya, besarkan host. Besarkan dulu. Besarkan host. Nah, biar kamu tahu ya data-data saya. Host, besarkan host. Iya, sip. Jadi biar kamu tahu interlinear bibir yang sudah tercatat di sini. Jangan modal congor doang. Dan itu ada itunya, paralelnya supaya kamu tahu. Nah, lihat nih. Blokir, besarin dulu, jangan pura-pura lo blokir. Host, besarkan host, besarkan. Bunda host, besari. Bunda host. Jadi biar kamu tahu bahwa kalau kami pun disebut dengan ada paralel New Testament in Greek in English, itu kami sedang membawa kabar Injil Evangelion ini ke seluruh dunia. Supaya kamu tahu. Makanya kami jadi orang yang ilmiah, nggak langsung bahasa Arab ke Indonesia, enggak. Kalian kan bahasa Arab langsung ke Indonesia, kami tidak. Loh, cuman gitu kami aja Pak. Cuman begitu doang. Dibuka isinya Pak, biar tahu kami Pak. Iya, artinya biar saya udah buka data-datanya, ilmunya aja saya sampaikan sama kalian. Jelasin semuanya, biar Jadi begini, jelas, dipahami nih kita ini. Itu kayak buku fisika anak saya itu Pak, warnanya tadi. Iya, jadi host ini nggak mau besar sih tadi, jadi seolah-olah saya berpura-pura nih. Nah, jadi saya mau katakan sama Anda bahwa Anda hanya bisa membaca seperti kalian diajarin membaca bahasa Arab.
tetapi tidak tahu lan maknanya. Nah, kami itu diajarin bukan tahu membacanya, tapi kami diajarin tahu lan maknanya. Orang Jawa, saya kutip bahasa Jawa, lan maknanya, tahu datanya sambil diliatin aja Pak, jadi bicaranya sambil datanya dibuka gitu, bukan cuma covernya. Kalau buka covernya sih sama aja kayak kita cuma ngebuka laptop jadi, gitu, tapi nggak ada isinya. Oke. Silakan Pak. Ya, jadi jadi kalau saya buka semua ini data-data dari Interlinear Bible sampai kepada John Dervan Parallel New Testament, itu harus kami kolaborasikan dalam bagaimana mengartikan setiap kalimat itu, baik di dalam perjanjian lama bentuk Hebrew-nya, perjanjian baru dalam bentuk Greek-nya. Itu ada jelas pengertiannya dan kode-kodenya itu sama, nanti mengartikannya itu detail dilihatin, sampai Pak, kepada sintaknya. Mohon maaf Pak, dilihatin datanya gitu loh Pak. Tapi nggak diperbesar dulu saya lah. Sementara dulu saya nggak tahu nih, mungkin belum bisa besarin. Tapi tadi kelihatan kok Pak, Bapak buka datanya. Iya. Jadi biar kita paham Pak, kan enak tuh pakai data Pak. Iya. Oke, saya kasih tahu dulu ya salah satu contohnya supaya kalian melihat nomor-nomor kode yang harus kalian pelajari saat membandingkan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Contohnya ya. Kelihatan nggak? Sebentar ya Bunda blokir, Bunda Hesti, dibesarin dong Bun layarnya Pak, terangkan Bun. Itu Nandar punya. Nah kalau ini kayaknya Mas Nandar punya juga ya Bang Nandar ya, mungkin Bang Nandar bisa bukain juga kayaknya nih Bang Nandar. Ya, jadi kalau di Genesisnya contohnya kamu nanti akan melihat itu bentuk-bentuk penggunaan kalimatnya itu dijelaskan, diterangkan, ada catatan kecilnya lengkap. Ya. Ada originalnya. Nah, ini ada originalnya, tapi di sampingnya itu ada keterangan kecilnya lebih jelas lagi. Untuk supaya kalian memahami. Untuk kita lebih memahami lah. Sama juga di bagian yang lainnya. Dan ketika kita masuk ke sini, maka kita pun introduksinya untuk kita pahami. Bentar dulu. Ini mau ngebahas apa lah Pak, terangkan ini. Bingung sendiri aku ini. Makanya tuh. Coba dipahamin kita ini. Maksudnya apa ini Pak, terangkan ini. Dia mau bantah datanya Bang Yonatan tadi. Tapi dia kayaknya juga bingung, dia buka-buka. Silakan Pak, silakan. Udah gede itu Pak, udah gede Pak, udah digedein Pak, jangan ditutup kameranya Pak. Apa tampilannya? Udah dibesarin loh, jangan ditutup kameranya. Lanjut. Poinnya apa? Mana dia? Itu ku tengok tadi tuh bahasa ini ya, bahasa Yunani kuno, Yunani Greek itu. Apa dia bisa bahasa Yunani kuno? Nah kan baca. Makanya aku penasaran Bun, dia tuh sebenarnya mau jelasin apanya gitu loh. Katanya di sampingnya ada penjelasannya, ada tafsirnya. Mana? Terus yang dia mau jelaskan apa? Nggak bisa dia baca ini sebenarnya. Terangkan ini cuma gengsi aja ya. Pak terangkan ya. Maunya ini ya Bang Yonatan Nandar ya, nggak bisa lah Bang. Kita nggak usah repot-repot beli buku yang mahal-mahal kayak punya Pak Terangkan nih ya, cukup online aja ini. Sebenarnya banyak banget loh ya guys, ayat-ayat yang kayak Pak Terangkan tadi kan bilang ini ada tafsirnya, ada ininya, itunya, ini juga ada ini di sini. Ternyata Biblenya ternyata ayatnya tuh nggak asli loh, banyak loh ayat-ayat nggak asli tuh. Nih salah satunya ya. Di sini sih perkataannya Yesus ya kan, hurufnya ditulisin merah ya. Ternyata di sini ayatnya tidak asli. Ini baru satu. Banyak sih sebenarnya sih.
Nah, ini sebenarnya kan yang ngomong bukan aku ya, bukan saya yang ngomong ayat ini tidak asli, ini bukan saya loh. Ini semua kan dari ini nih, Alkitab Sabda nih. Mungkin Pak Terangkan punyanya tuh yang punya di bukunya ya. Tapi kalau kita mau zaman modern gini ya, nggak usah beli-beli buku-buku yang kayak tadi tuh, dilihat kelihatan gitu. Atau mau yang mana lagi ya? Banyak sih ayatnya ini ya. Bentar, aku klik lagi ya. Pak Terangkannya mana? Nggak pengen ngomong kah dia? Aku yang ngisi dulu loh. Ini Pak Terangkan belum ngomong ini. Nah, ini juga Disuruh bersih-bersih kali dia, jadi dia diam. oh ya, panci-pancinya habis dilempar tadi ya, jadi disuruh beresin dulu ya. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Tuh. Disuruh baca bahasa ini Yunani Greek, dia Ini pura-pura dia nggak dengar di Pak Iya. Terangkan. Dia pura-pura nggak dengar ini, guys. Pak Terangkan. Kita tahu loh Pak Terangkan, teknik kamu gimana. Kamu menghindar ya? Nggak apa-apa, Pak Terangkan silakan. Ini sia-sia dong nih aku tunjukin ke dia ini. Dia tadi cuma nunjukin cover, dibuka disuruh bacain dia juga bingung. Mau dibantah datanya Mas Nandar juga dia bingung. Mau yang dibantah apa? Ini udah ditunjukin juga dia pura-pura nggak denger nih dia nih. Kemana dia nih? Beresin panci ya? Belum selesai ya Pak Terangkan? Mungkin angkat jemuran kali. Kan udah sore nih, belum angkat jemuran, masuk diskusi. Aduh, kemana ini Pak Terangkan? Mau yang mana lagi ya Pak Terangkan ya? Ayo Pak Terangkan ini kemana sih? Harusnya ini ya, harusnya kita apa ya? Karena gini, Oten itu sekarang sudah langka loh. Jadi harusnya kita jangan ini langsung kali ya. Kita apa namanya ya? Kita eman-eman dulu. Biar dia ini kan, nggak cepat kabur gitu. Iya. Terangkan. Mungkin lagi ada tamu kali dia. Tamu dari iya, Hongkong apa dari mana ini Pak Terangkan ini? Sambil nunggu Pak Terangkan ya. Biar dia, soalnya kasihan dia mau buka bukunya dia nggak ngerti gitu loh. Dia nggak bisa buka-buka, dia nggak tahu yang mau dibuka mana. Kita zaman canggih aja nih. Nih, kedua ayat ini ya, Markus 9 ayat 44. Kedua ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah yang paling baik dan hanya merupakan ulangan dari Markus. Nih, kedua ayat ini pasti tidak asli. Jadi disuruh baca, iya, disuruh baca. Bun, Tadi dia ngomong ada bahasa tafsiran Greek, ya. dia pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar. Padahal di sini aku juga punya data-data tafsiran nih, kita langsung klik tafsirannya kelihatan. Halo. Ternyata ayat ini tidak asli. Nah, muncul dia nih, muncul. Ya. Sudah bangkit Pak, sudah beres pancinya. Monggo dijelaskan Pak. Iya, ada paket saya beli apa 500.000, jadi saya harus ambil dulu ininya. Ambil panci. Paket, bayar paket. Oh, paketnya panci Pak, bukan? Bukan. Oh, bukan. Obat kuat. Astagfirullahaladzim. Mantap juga Pak Terangkan pakai obat kuat. Mantap lah. Udah gimana Pak Terangkan? Obat kuatnya ya Pak ya. Tenaga kuda ya Pak ya. Tenaga kuda ya. Iya, betul. Makanya selama diskusi dengan Pak Terangkan dia kuat tahan malu, itu udah minum obatnya. Mantap. Hebat. Aduh, astagfirullahaladzim. Mbak Alif ini langsung kalau udah disebut obat kuat langsung nongol dia. Udah jangan cengengesan Pak Terangkan. Datanya tadi gimana bukunya tadi? Ini tadi jadi, saya barusan liatin data online-nya. Biarin. Sabda. Biarin dia terangkan. Silakan diterangkan, jadi, terangkan. Sebenarnya data saya ini data yang bersifat secara buku yang sehari-hari kita pelajari di dalam
perkuliahan kan begitu. Dalam arti bagaimana kita menerjemahkan, mengartikan itu secara pakem hermeneutik dalam bentuk bahasa Hebrew dan Greek gitu. Nah, tetapi bukan masalah Hebrew dan Greeknya yang harus kita pahami sebagai seolah-olah kalau udah tahu bahasa Ibrani dan Yunani kita udah bangga. Bukan di situ level kita. Level kita adalah penggunaan daripada setiap teks itu untuk dimengerti apa yang akan nanti ditangkap ketika dia diterjemahkan untuk diartikan dalam nilai-nilai kerohaniannya. Itu yang penting. Seperti yang saya bilang tadi mengenai kata Eli itu adalah nilai bahasa seremonial atau bahasa agama yang paling tinggi yang dikutip dalam Ibrani. Nah, itu makanya saya mau katakan begini, kalau kami harus kamu akui Alkitab kami memang adalah catatan yang menjadi kisah sejarah dari Yesus yang ditulis oleh murid-murid. Dan kami tidak terlalu mengagung-agungkan dari sisi yang disebut seperti kalian wahyu. Kami murni dari bahasa sehari-harinya sampai kepada bahasa nasionalnya. Tetapi coba seperti kalian, bagaimana bisa bahasa Arab menjadi bahasa religi yang tidak ada kisah keagamaan di bangsa Israel itu pada masa-masa para nabi-nabi sebelumnya. Contoh, kalau kita punya nabi terakhir itu yang paling diakui, dikagumi itu di Perjanjian Baru adalah Yohanes, dan itu juga nabi kalian. Ya, Nabi Yohanes. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, bagaimana ada wahyu kepada Yohanes? Sebentar, Pak terangkan. Sedikit lagi. Wahyu kepada Yohanes, kepada nabi-nabi yang lainnya, yang dimana di Arab nggak pernah ada wahyu nabi lalu langsung menjadi bahasa Arab. Dari mana itu bisa? Itu yang harus saya tanyakan kepada kalian. Silakan. Pak terangkan, nanya mulu, tapi jelasinnya nggak bisa-bisa ditanyain. Sebenarnya kalian sudah paham apa yang saya maksud. Kalau untuk menjelaskan itu kan harus kita gaji per satu ayat untuk diartikan. Sebenarnya simpel ya Pak terangkan ya. Kenapa sih Al-Quran itu bahasa Arab? Ini saya menjawab karena saya masih minim sekali ya pengetahuan di Islam. Jadi saya jawab sebisa saya, nanti mohon diluruskan sama Bang Zuma, sama Ustadz Alif gitu ya. Yang jelas masuk akal sekali, simpel. Secara logika akal sehat sangat mudah diterima. Kenapa Al-Quran bahasa Arab? Al-Quran diturunkan, itu pun diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi yang diutus dari bangsa Arab. Dan untuk Nabi Muhammad menyampaikan ke orang-orang, ke kaumnya, itu pastinya dia menggunakan bahasa yang biasa dia sebutkan untuk sehari-hari. Ya pasti bahasa Arab. Nah, jadi nggak akan ada keanehan di situ. Dan itu terjaga sampai sekarang. Makanya terjemahan Al-Quran pun, terjemahan ya, itu pun dari Arab langsung ke bahasa masing-masing negara yang dituju. Nggak perlu transit lagi ke Inggris dulu, atau ke Yunani dulu, atau kemana dulu. Nggak perlu. Jadi benar-benar apa yang dimaksud saat wahyunya turun dalam bahasa yang dimengerti Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kaumnya, ya udah bahasa Arab. Itu sangat masuk akal. Yang nggak masuk akal itu gimana ceritanya? Yesus yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Yunani, ternyata dibikin kita seolah-olah itu dari Yesus, ternyata bahasanya Yunani. Kapan dia bahasa Yunani itu kapan gitu? Sejak kapan? Itu malah aneh, Pak. Nah, terus Pak jangan kabur ya, jangan kabur. Saya ingatkan lagi data yang tadi Pak terangkan sampaikan. Pak Gu, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, Mbak Natali. Natalia, kau telah berubah. Oke. Selamat sore Pak Gu Widmi. Mohon maaf, saya turunkan dulu sebentar ya. Pak Gu Widmi. Bang Muhammadiyah silakan minta permintaan. Pak Gu Widmi mohon maaf. Oke, lanjut Natalia. Oke, makasih Bunda.
Iya, jadi gimana Pak terangkan? Jangan kabur. Saya ingatkan ya, Pak terangkan jangan kabur. Tolong data yang tadi dijelaskan. Yang tadi cuma cover ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tambah ya sedikit ya. Sebentar Bun. Biar dia nggak kabur Bun. Oh belum ya. Oke. Sebentar lagi Bun. Silakan. Nah terus sama ini cuma salah satu ayat ya. Tadi udah banyak aku tunjukin. Ini salah satu ayatnya. Ternyata ada ayat yang tidak asli sampai ya. Jadi udah bahasanya tuh berbeda. Original teks Yesus nggak ngomong Yunani, original teks bahasa Yunani. Setelah itu diterjemahkan, kalian punyanya yang Indonesia, terserah kalian lah. Tapi ternyata kok masih ada aja ayat-ayat ini kok, ayat yang nggak asli, terus ayatnya dipinjem. Ini maksudnya apa? Ayat nggak asli terus ayat pinjem-pinjem. Mau dibalikin kapan ayatnya? Tolong dijelaskan Pak terangkan. Oke, monggo, mungkin Bunda Rahma mau nambahin dulu sebelum Pak terangkan. Oke. Oke, aku tambah ya. Aku tambah dikit. Oke. Saya jawab dulu. Enggak, dikit aja. Aku sehubungan dengan yang Abang supaya nggak lupa saya. Sedikit aja, 1 menit. Oh, ya. Gini ya Pak terangkan. Kan di dalam Al-Quran itu Allah sudah berfirman dalam Al-Quran ya, surah Az-Zukhruf ya, ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya ya. Dan Allah menurunkan kitabnya itu ya kepada Allah menurunkan kitabnya sesuai dengan bahasa kaumnya gitu loh, sesuai pada bahasa kaumnya yang akan diberi pewahyuan ya. Dan itu pun dikonfirmasi ya. Sebentar aku cari kejelasan datanya tadi ya, dalilnya di Al-Quran. Nah, kalau kita ke Bibelmu ya, ini datanya juga seperti ini Pak terangkan. Cuma kamu nggak menyadari ya datamu di Bibelmu gila. Wahyu ya, Wahyu 14. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa, ya kan? Dan bahasa dan kaum, ya. Artinya Injil kitab atau Allah itu menurunkan kitab sesuai dengan di mana kala itu hambanya yang menjadi pilihannya yang akan dijadikan sebagai rasul penerima wahyu itu disesuaikan dengan bahasa sehari-hari rasulnya tersebut ya, yang akan diberi pewahyuan. Seperti pula di ini ya, malaikat membawa Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa ya, dan kaumnya. Seperti tadi yang kubacakan dalam surah Az-Zukhruf juga ya, di dalam bahasa Arab supaya kita mudah memahaminya ya, maksudnya pada waktu itu kala itu ya. Silakan lanjut Pak terangkan atau ada yang mau menambah. Jadi begini, saya jawab dulu tadi si Natalia ya. Iya. Oh berarti. Jangan lupa Pak, datanya yang penting Pak. Oke. Nah, jadi gini, data yang saya sudah tunjukkan tadi itu adalah pedoman dalam kita mengkaji sebuah, ketika kita masuk kepada pengkajian original teks, ya, bukan sekedar hanya asumsi untuk diartikan. Jadi ketika secara original teks ini nanti kita kaji, contoh satu kalimat tertentu, satu kata tertentu, maka kita akan menemukan pengertian originalnya tentang ayat tersebut. Makanya tidak heran kadangkala di dalam kajian-kajian skripsi, setiap kali membuat judul-judul itu harus sesuai dengan original teksnya supaya ilmiah. Itu panduan-panduan yang selalu kita ajarkan. Nah, sekarang begini, kalau kamu katakan tadi, mengapa ini ditambahkan tadi kamu bilangnya? Kalau hal ini sebenarnya sudah masuk kepada yang disebut dengan kodeks, ya. Di dalam kodeks itu ada yang paling tua lagi yang disebut dengan perkamen-perkamen atau peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan dalam bentuk tulisan tua. Ya, itu ribuan itu disimpan sekarang di perpustakaan di Roma maupun di perpustakaan teologi kekristenan. Itu disimpan itu dengan rapi. Kalau kamu ke sana, kamu lihat
Adapun yang ditambahkan pada kodek tertentu itu karena dilihat dari perekaman yang ada sebagai gabungan kalimat untuk dimengerti apa maksud alur cerita yang ada dari kisah tersebut. Itu maksudnya itu. Jadi itu dibuat bukan hanya sekedar anggapan kalian kan beranggapan bahwa seolah-olah itu berarti kitab orang Kristen ini ditambah-tambahin. Bukan. Justru kami real melihat bahwa perekaman-perekaman, potongan-potongan tulisan-tulisan yang tua yang sudah berabad-abad itulah terus digali, tapi sudah ditemukan semua dengan lengkap. Itulah makanya kalau dalam kodek tertua, terbaru dan sebagainya itu ada perkembangannya. Makanya tidak heran kalau kalian cari di kodek tertentu ada kalimat ini, di kodek ini tidak ada. Kenapa? Karena itu dari perkembangan kodek, kodifikasi. Ya. Sebab apa? Sebab dahulu itu memang itu lembaran-lembaran yang sudah usang, tua, nggak bisa dibaca secara normal buku sekarang seperti buku yang saya tunjukkan ini. Nah, jadi kalau ada seperti itu harus kalian pahami itu memang karena di bidang kodifikasinya dari perekaman-perekaman yang ditemukan. Ya, nah itu yang mungkin bisa saya jawab tentang hal itu. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh si yang kedua, Bunda siapa tadi? Darahma, terangkan. Lama-lama kok ku gelapkan loh. Bunda Rahma begini, Bunda Rahma. Kalau disebut Injil di bawah ke seluruh dunia, kata malaikat sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara original teks itu ada dua pengertian kata malaikat. Malaikat juga bisa diartikan kepada malaikat yang diutus oleh Tuhan, tetapi kata malaikat juga dalam kaitannya sebagai pemberita Injil itu juga diartikan bisa kepada manusia tertentu, tetapi itu ketika berkaitan dengan memberitakan Injil. Karena Injil yang asli itu kan sebenarnya dari surga. Tetapi setelah dicatat, Injil ini dibawa lagi oleh manusia atau rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus. Itu juga disebut adalah secara otoritas itu dia disebut sebagai malaikat pembawa Injil. Makanya disebut malaikat itu membawa ke seluruh dunia. Ya memang benar. Seperti yang saya bilang tadi, Injil lahir di Yerusalem, disaksikan oleh murid-murid, tetapi Injil ini terus dicatat, dikembangkan, dibawa luas kepada seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Turki, Yunani, Roma, itu jalur-jalur Eropa sampai ke Eropa, Inggris, Jerman, ke Amerika, bahkan sampai ke Indonesia. Itulah yang dimaksud. Jadi memang nubuat wahyu ini udah jelas dibawa ke seluruh dunia. Makanya Injil ini kalau sudah sampai ke seluruh dunia nanti, lalu kalian tidak menerimanya, maka nanti Injil itu yang menghakimi kalian. Contohnya si Rahma ini akan dihakimi. Rahma nggak terima Injil, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, udah maka terlalu akan panjang dihakimi oleh Injil. Panjang sekali kau terangkan. Jangan Oke, langsung goncang kalau saya bilang diadili nanti, karena memang itu Injilnya. Itu. Gini Pak terangkan, aku dikit ya teman-teman saudaraku gini. Kalau kita lihat ya, Yesus itu dia menerima wahyu seperti di Wahyu 1 ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu menerima wahyu. Kalau yang menerima wahyu itu ya pasti nabi, rasul, bukan Tuhan. Karena yang memberi wahyu adalah Tuhan. Nah kalau kita ke Wahyu 14 ya, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa serta kaum. Nah, Yesus berkata apa? Kamu akan melihat langit terbuka. Terangkan. Mana kau? Mana kau terangkan? Dia nyimak ini apa enggak nih? Aduh, ini orang. Nyimak. Oke, Cuman dengar. karena nyimak aku. Ya, oke ya. Jadi kamu sudah dengar ya bahwa ada malaikat yang akan turun membawa Injil ya kepada manusia di bumi. Nah, kata Yesus, kamu akan melihat langit terbuka
dan malaikat turun naik menemui anak manusia. Berarti Yesus ini apa? Dia kata Yesus, apa kata Yesus ya? Malaikat akan turun naik menemui dia, membawa firman dari Allah, membawa wahyu dari Allah. Ya, malaikat yang membawa turun menemui Yesus karena dia anak manusia. Kamu akan melihat langit terbuka dan kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik menemui anak manusia. Pertanyaan saya, kalau Yesus tadi itu menerima wahyu ya, karena apa kata Yesus ya? Firman yang kamu dengar itu bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi Yesus itu penerima firman. Tetapi selama kita baca Bible tidak pernah diterangkan bahwa Yesus memerintahkan menulis Injil ya, atau apa yang didengar atau firman yang didengar. Dia tidak pernah memerintahkan untuk menulis. Karena apa? Umurnya singkat ya, masa dakwanya singkat, cuma 3 tahun kurang lebih. Nah, jadi yang kalian imani sekarang itu Bible itu ya, tidak ada konfirmasi dari Yesus, terangkan ya, tidak ada konfirmasi langsung dari Yesus. Itu hasil daripada Lukas penyelidikan lah, ketika apa ya, yang memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan bukan siapa namanya ya, itu hasil penamaan dari santo-santo gereja loh. Itu begitu ya, terangkan ya. Jadi kalau kamu mau mengkoreksi tadi Al-Quran bahwa itu bukan wahyu, ya kamu itu ketabuk sendiri dengan data-data di Biblemu. Tidak ada di Biblemu menerangkan bahwa Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya untuk menuliskan Injil, tidak ada. Ya, jadi itu hasil karangan manusia, hasil penyelidikan si Lukas dan surah-surah Paulus ya. Surah-surah Paulus tahu lah kan, Paulus siapa? Pembunuh kan, pembunuh para murid-murid. Silakan yang lain, terima kasih. Oke Bun, aku ya Bun ya, ini si Pak Terangkan ini ya subhanallah ya, Pak Terangkan ini tadi sampai bawa buku, nggak kayak yang lainnya ya, yang tadi kan sebelumnya juga nggak bawa buku apa-apa, cuma bukunya tadi sayang banget belum dibuka. Jadi gini Pak Terangkan, aku mohon pencerah aja nih Pak Terangkan buat kita semua ya Pak Terangkan, mohon diterangkan ya. Tadi bukunya katanya itu kan itu pedoman dalam menerjemahkan gitu ya, jadi dari original teksnya sampai ke yang punya gitu. Nah, jadi mohon Pak, ini tolong ini buat koreksi kita semua ya Pak Terangkan ya, tolong diterangkan ya Pak Terangkan. Ini kenapa ya? Kalau yang original teksnya ya Pak ya, Kurios dan Theos itu kan ada di Perjanjian Baru ya kan Pak? Kurios dan Theos ya. Nah, tapi kenapa ini Pak? Saat Kurios ya, khusus Yesus itu selalu diterjemahkan menjadi Tuhan. Tapi coba Pak Terangkan, mohon koreksinya nih Pak Terangkan. Mohon coba dibuka di Lukas 19 ayat 33. Di situ orang yang punya keledai itu juga disebut apa? Kurios. Nah, coba dilihat original teksnya itu kurios apa bukan ya? Mohon dikoreksi nih Pak Terangkan. Terus di Matius, yang dari mana? Yang di mana? Lukas 19 ayat 33. Yang ini Pak, Lukas 19 ayat 33. Lukas 19. Ayat 33. Coba dilihat itu kurios atau bukan itu orang yang punya keledai itu. Lukas 19 ayat 33 ya. Coba di open cam dilihatin dong, dilihatin. Ntar dulu, karena udah ntar dulu. Lukas 19 ayat 33. Iya. Original teksnya kurios apa bukan itu coba dilihat Pak. Dibuka Pak datanya Pak. Iya sebentar. Ayat 33 ya. Lukas 19 ayat 33. Ayo Pak, gercep dong Pak. Oke. Nih. Saya buka dulu ya. Bunda blokir, dibesarin dong Bunda layarnya Pak Terangkan nih biar datanya kelihatan. Bunda blokir, Bunda Hesti.
Ya udah, ayo diliatin Pak. Nih, jadi saya bacakan aja deh ya. Saya bacakan aja. Besarin dulu Bunda. Saya bacakan aja ya. Bunda Hesti dibesarin dulu tuh Bunda, biar kelihatan semua nih Bunda. Biar kita lihat nih, soalnya mau dikoreksi nih sama Pak Terangkan nih, gimana nih. Pak Terangkan diam dulu bentar ya Pak Terangkan ya, biar nanti datanya nggak percuma ditampilin kecil gitu kan. Mending dibesarin dulu. Nanti dibilang nggak adil lagi kan, mending dibesarin dulu aja sama Bunda Hesti. Bunda Hesti kemana ini Bunda? Bunda Hesti, dibesarin dulu Bunda, biar datanya jelas Bun. Iya Bunda, jangan-jangan lagi masak ini. Ayat 39 ya? 33. Ayat 29. Lukas 19 33. ayat 33. Ayo Ini Bunda dia Hesti, Bunda Hesti, tunggu Pak. Bunda Hestinya ini loh, belum dibesarin loh. Jadi biar kelihatan datanya besar semua. Ya baca aja, Terangkan bacalah. Ya, soalnya biar adil. Dei auton tou piolo eimbo. Ayo Bunda. Bunda. Kurios. Bentar Pak, ini Pak Terangkan. Pak Terangkan tadi sih udah baca tapi kan belum kelihatan tuh, kita belum lihat. Nah, gitu dong. Aduh Bunda. Nah, ini tangan saya ini ya. Coba. Nih, kurios. Nah, coba itu ngeblur. Dijauhin dikit kayaknya. Kurios. Nah, jelas mantap Pak. Mantap betul itu. Ya. Nah, Lukas 19 ayat 33. Ternyata di situ orang yang punya keledai, di situ ditulis apa Pak? Pak Terangkan? Kurios. Oke. Kurios ya. Nah, terus ini gimana Pak Terangkan? Betul nggak nih? Kalau diterjemahkan orang yang punya keledai itu padahal originalnya kurios, kenapa nggak jadi Tuhan? Oke. Gitu? Betul apa enggak? Nah, memang kata kurios kalau di dalam original teks ini itu memang diartikan di dalam ayat 33 itu adalah ya diartikan, tar dulu. Nah, duar, ayo dor, Pak Terangkan masih berpikir guys. Kita tunggu guys hasilnya guys, penelitian dari Pak Terangkan. Ayo Pak, yang sudah tertulis aja Pak, kita lihat di situ originalnya apa, terus di LAI apa, itu maksudnya gimana? Ayo, itu diterjemahkan apa sama LAI itu Pak? Kurios itu. Orang yang punya keledai ya, gimana itu Pak? Itu diartikan apa itu Pak? Kurios di situ diartikan apa? Loh, Pak Terangkan kok live dijeda terus nih, Pak Terangkan kemana ini? Lagi browsing apa ya ini? Kalau enggak, saya lagi memperbesar karena kecil tulisannya. Diterjemahkan owner, tahu owner kan? Iya, pemilik kan, punya keledai itu. Pemilik keledai. Ya, nah, keledai. Sekarang bicara tentang kurios itu kalau kurios, kamu, kan? Ya, dengar dulu. Ya. Makanya kalau kalian hanya melihat dari sisi kata per kata yang nanti di Bible atau di interlinear atau dimanapun, kalau kalian nanti melihatnya dari sisi kata kurios, itu kurios semua. Kalau bicara tentang kurios, kata Tuhan itu kurios. Tapi di dalam pengertian kurios ini, itu kalau kita kaji dalam bentuk original teksnya diterjemahkan kepada bahasa Inggris dan diartikan kepada bahasa Indonesia. Makanya di sini disebut owner. Kurios itu diartikan owner atau pemilik. Iya, gini Pak Terangkan. Gitu kurios. Nah, tar dulu. Iya, saya setuju Pak Terangkan. Jadi kurios itu owner, itu tuan. Saya setuju. Betul banget Terangkan. Justru saya setuju banget ini Pak Terangkan. Nah, itulah makanya kalau disebut kurios kepada Tuhan, Yesus, kurios kepada Yesus, itu artinya kuriosnya Yesus itu harus disandangkan dalam bentuk kalimat dia disebut
Tuhan dalam hal apa? Contoh. Tuhan dalam hal apa? Pak, Contoh. kalau bikin itu pasti Contoh. terjemahkan jadi ayam. Ya, nggak bentar mungkin dulu. juga Bentar, diterjemahkan jadi biar harimau. satu-satu. Biar belajar Iya, ini kita. satu-satu. Ini Ya, satu-satu. saya dulu. Contoh, kalau di sini kata kurios disematkan kepada yang punya keledai adalah owner untuk menegaskan dialah pemilik daripada keledai itu. Itu maksudnya disematkan dalam bentuk kalimat. Nah, tetapi di dalam tulisan Alkitab ketika disematkan kepada Yesus kurios pada kalimat-kalimat tertentu, itu dia kurios yang disebut Tuhan atas hari Sabat. Tuhan juga penguasa. Tuhan berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi Yesus ini owner daripada bumi dan surga, pemilik surga dan bumi. Makanya jangan hanya dilihat kata kuriosnya, tanpa melihat secara konteks atau perkalimat diartikan untuk menemukan intisari hermeneutik daripada kata tersebut. Nah, kalau kamu hanya lihat contoh kepada pemilik keledai ini, lalu sebagai owner atau kurios, ya itu tujuannya sebagai pemilik keledai. Nah, kalau Yesus kan pemilik surga dan bumi, makanya Yesus disebut Tuhan, owner dari surga, owner dari bumi. Itulah ilmiahnya kajian-kajian original teks di dalam kami sebagai orang-orang disiplin ilmiah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuat asumsi dari kata itu tanpa memaknai apa maksud dan tujuan kalimat ini secara original teksnya. Dan tidak cukup hanya sekedar membaca tahu bahasa Yunaninya, bisa membaca bahasa Ibraninya, tapi tidak paham dalam sintaknya atau bentuk-bentuk kalimatnya, pengertian kontekstual dari ayat itu. Nah, salah satu contohnya, kalau saya mau jelaskan kepada kalian, Yesus berkata, aku adalah kurios dari hari Sabat. Nah, kalau saya mau jelaskan kepada kalian pengertian kata hari Sabat, ini luas sekali. Hari Sabat adalah satu hari di mana orang beribadah memuji Tuhan. Berarti kalau kita artikan dalam kalimat aku adalah owner, pemilik hari Sabat, akulah yang dipuji di hari Sabat, itu pengertiannya. Asumsi. Oh, enggak, itu original. Asumsi. Itu original. Gini, Pak Terangkan kepanjangan Nggak ada juga, Pak datanya. Terangkan. Loh, Pak Terangkan. kan tadi, Ada Pak. kan tadi saya sudah Pak asumsi itu. Aduh. kan tadi saya sudah kasih Pantesan ya. tahu kepada kalian original teksnya, kajian-kajiannya. Pak Terangkan ini kok Ya. kepanjangan. Pak Terangkan tadi bilang ya, jangan sekedar asumsi, itu hanya asumsi. Pak Terangkan sendiri barusan berasumsi dengan Pak Terangkan bilang, ini kurios di atas apa sih bumi gitu, pemilik segalanya. Aduh, itu gimana itu Pak? Sekarang gini Pak Terangkan ya. Pak Terangkan tuh coba diperiksa satu persatu dan dipikir gitu ya Pak. Ini nggak cuma satu kurios aja Pak. Kurios itu banyak. Jadi ya Pak Terangkan di Matius 20 ayat 8 di situ juga ada kurios. Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Tuhan ya Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Kurios. Tuannya mempunyai penghasilan besar. Itu Tuhan ya, Tuhan ya. Oke, terus 1 Petrus 3 ayat 6. Sarah taat kepada Abraham, menyebut dia tuannya. Jadi Sarah manggil suaminya juga kurios. Ini semuanya kurios semua. Kurios banyak banget. Ya, Tuhan. Tapi diam dulu kenapa, Pak? Diam dulu kenapa? Tadi Bapak ngomong Ya, gimana? kalau tertuju kepada Mbak Natali, kalau tertuju kepada Allah itu God. Kalau tertuju kepada Yesus kurios. Kalau tertuju kepada Allah Bapa itu Theos, Ya, yaitu Bunda, God. sebentar bun. Nah, terus gini Pak Terangkan. Jadi kurios banyak. Tapi kenapa ya? Kok ironis sekali giliran Yesus kurios ya. Kalau Pak Terangkan bilang kurios itu disandingkan ke kalimat, ya pasti ke kalimat, nggak mungkin disandingkan ke panci Bapak yang bunyi tadi. Jadi kurios untuk Yesus itu selalu diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi ini gimana ya Pak ya? Sedangkan kalau kita lihat sendiri di 1 Korintus 8 ayat 6, di situ ada Allah yang disebut Theos dan juga kurios yang disebut Yesus. Ini kan kalimatnya gini. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Theos, ya.
Terus ada lagi nih, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Tapi di situ Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, kita lihat di original teksnya, di situ Yesus Kurios gitu. Jadi sebenarnya gini Pak ya, yang namanya Theos sama Kurios, ini si penulis, ini kan Paulus ya. Saya sangat menghargai Paulus ya, nabinya Pak, rasulnya Pak Terangkan ya. Dia menulis nggak mungkin asal-asalan dong Pak Terangkan. Dia pasti menulis mengerti apa betul maksud yang akan dia tulis. Makanya dia menempatkan Yesus pada posisi Kurios, mentok jadi Tuan, bukan Theos. Karena Paulus sendiri tahu, satu-satunya Theos cuma Allah, cuma Bapa. Ya, jadi makanya ada perbedaan mana Theos, mana Kurios. Jadi ironis sekali dengan ada banyak sekali Kurios. Contoh-contohnya tadi udah aku bilang ya, orang yang punya keledai di Lukas 19 ayat 33 disebut Kurios original teksnya. Kemudian Matius 20 ayat 8, Tuan yang berkata kepada mandurnya itu juga Kurios di original teksnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 16, Tuan-tuan punya penghasilan besar, itu juga original teksnya Kurios. Bahkan Sarah memanggil Abraham suaminya itu juga Kurios di 1 Petrus 3 ayat 6. Tapi ironis sekali giliran Yesus ya. Kenapa khusus Yesus itu diterjemahkan yang Kurios itu kenapa jadi Tuhan? Padahal Paulus sendiri dengan jelas, dengan tegas, penekanan ya di original teksnya ya, Paulus bisa membedakan mana Theos, mana Kurios. Paulus menempatkan Yesus posisi hanya Kurios, mentok jadi Kurios, hanya Tuan. Ya, nggak pernah menyebut Yesus menjadi Theos, nggak pernah menyebut Yesus sebagai Theos yang artinya Tuhan, nggak pernah Pak. Jadi yang menerjemahkan Kurios khusus Yesus menjadi Tuhan ya, ini gimana Pak? Kan tadi Bapak bilang ada buku-buku yang sebagai pedoman untuk menerjemahkan dari original teks ke terjemahan yang ada sekarang. Ini logikanya gimana Pak? Kenapa Kurios yang lain artinya nggak diubah-ubah, nggak jadi Tuhan gitu, tapi giliran Yesus Kurios jadi Tuhan?